memahami, mengerti, mengimani bahwa Engkau hadir di tengah kami dan kami ini supaya Engkau memberkati kami, berbicara kepada kami, mengajar kami seorang demi seorang dengan keunikan kami masing-masing sehingga kami bisa mengerti dan juga menerapkan. Dan jika ada hal-hal di dalam tubuh kami yang perlu dirubah pada dosa, kiranya Engkau menegur kami secara pribadi. Terima kasih, bicaralah. Kiranya Engkau dipermuliakan dalam ibadah dan pemberitaan sabda-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Suara saya jadi lebih jelas ya. Ya, baik. Kali ini saya akan membawa satu tema yang cukup lama saya pergumulkan gitu ya, karena tema ini itu sering dialami oleh kita, oleh saya sendiri juga, dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya melihat orang yang menggunakan atau mengalami ya kata mengeluh dan keluhan ini itu sangat-sangat terbebani di dalam hidupnya, baik dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan di masyarakat juga sama gitu. Jadi ada teman yang dari pengalaman gitu ya, mengamati orang itu, ada orang yang sering mengeluh gitu ya. Jadi mulutnya itu kalau ketemu itu isinya keluhan tentang pekerjaan, tentang hidupnya pribadi atau macam-macam gitu. Dan dari situ ternyata itu juga saya coba cari gitu ya, di Alkitab itu ada nggak umat Tuhan yang hobinya mengeluh gitu, atau ada nggak pengalaman orang-orang di Alkitab yang memiliki banyak keluhan. Menapa kekasih Gusti niku senengane gersulo. Nah, itu yang tema kita pada hari ini. Baik, slide selanjutnya. Satu klik lagi. Ya, kita akan melihat dari satu ayat. Nanti silakan Bapak Ibu yang membawa Alkitab untuk membukanya. Ada cukup banyak ayat yang akan saya buka. Jadi yang pertama adalah Keluaran 2 ayat 23. Di sini disebutkan, saya kasih warna, kelihatan enggak ya? Ukuran huruf, ukuran yang lebih tebal gitu ya, mengeluh. Jadi Israel masih mengeluh karena perbudakan. Jadi sejarahnya saat itu Israel di Mesir dan mereka tinggal sebagai apa ya istilahnya ya? Numpang. Atau istilah kita sekarang kan ngekos gitu ya. Numpang di rumah saudara, ngekos dengan menyewa begitu, kira-kira begitu. Jadi mereka ratusan ribu orang, mungkin jutaan saat itu, dan mereka tinggal di wilayah yang bukan miliknya, di tanah Mesir. Jadi kita ingat Tuhan itu berjanji kepada Abraham leluhur mereka itu memiliki tanah Kanaan. Tetapi saat itu posisinya mereka itu ada di Mesir. Jadi ketika mereka di Kanaan, mereka kelaparan, kemudian mereka pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu kerajaan yang besar, ada ada cadangan gandum yang luar biasa banyak saat itu. Kemudian mereka berinisiatif untuk pergi ke Mesir gitu ya. Entah karena Tuhan yang memberi perintah atau mereka memutuskan sendiri. Secara logika mereka akan cari makan di Mesir, intinya begitu. Dan ketika Yusuf yang apa istilahnya ya, dipakai Tuhan dengan dibuang oleh saudaranya, kemudian di Mesir dia malah diangkat jadi pejabat tinggi, atau kalau sekarang mungkin perdana menteri atau presiden gitu ya, atau wakil presiden. Jadi karena dia pejabat tinggi, maka dia membawa seluruh keluarganya ke Mesir, daripada di Kanaan mereka kelaparan, dibawa ke Mesir. Tetapi setelah mereka cukup lama di Mesir, ada yang namanya pergantian dinasti. Jadi kalau sekarang misalnya zamannya Pak Harto di negara kita gitu ya, orang-orang yang dekat Pak Harto ya enak hidupnya. Begitu reformasi ya akan terjadi perubahan, kira-kira begitu. Jadi kenapa Israel itu saat itu mengalami perubahan nasib atau perubahan istilahnya apa ya, kesejahteraan, sehingga di ayat 23 ini mereka mengeluh karena perbudakan. Jadi mereka ganti raja, ganti dinasti, di mana raja yang baru ini beda dari bangsa yang berbeda.
dari dinasti yang berbeda. Jadi artinya dia nggak kenal ini siapa, ini bangsa di kawasan apa? Gosen, tanah Gosen ya istilahnya. Di tanah Gosen ini siapa, ini bangsa apa ini? Ini bukan orang Mesir gitu ya. Bukan juga orang kita dari dinasti yang baru ini. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka jadi budak gitu ya dari dinasti yang baru. Nah kemudian orang-orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dikatakan sampai kepada suara seruannya itu sampai kepada Tuhan. Jadi mereka dikatakan mengeluh karena perbudakan, gresulo. Jadi ya bangsa kita ngalamin juga ya. Jadi kalau di grup Facebook itu ada salah satu grup sejarah gitu. Tulisannya grup Hindia Belanda. Jadi masa Hindia Belanda. Jadi tiap kali ada posting tentang Belanda, mesti ada komen yang apa ya? Benci gitu. Benci kenapa? Karena menceritakan anak moyang kita dijajah, bagaimana penderitaannya, bagaimana nggak bisa dapat pendidikan. Apalagi ada foto ya. Jadi kalau zaman dulu kan sudah ada foto-foto. Jadi kalau ada foto orang Indonesia, orang pribumi selalu digambarkan duduk, sementara orang Eropanya berdiri gitu ya. Atau duduknya itu berbeda. Kalau misalnya sama-sama duduk, satu di kursi, satu di lantai gitu. Atau kalau posisinya berdiri si bulenya Belandanya berdiri, orang kita yang pribumi itu dilosor di lantai begitu. Nah tiap kali ada foto seperti itu, orang akan mengingat kita itu pernah dijajah, diperbudak. Seperti itu. Sehingga kalau ada foto misalnya sekolah rakyat, jadi zaman itu ada sekolah untuk bumi putra atau pribumi, di mana itu biasanya khusus bangsawan. Jadi kalau sejarah kita ada yang namanya politik balas budi, gitu ya. Artinya ada beberapa orang Indonesia, orang Nusantara yang diperkenankan belajar baca tulis, kemudian ada yang sampai di era tahun 20-an, ada yang sampai dokter gitu ya. Sekolah Stovia. Jadi hal-hal yang dulu leluhur kita alami kemudian sekarang menjadi kenang-kenangan pahit bagi anak-anaknya. Kita sekarang generasi kedua atau ketiga dari orang-orang yang ada di foto itu, ada di sejarah itu. Demikian juga di keluaran ini. Jadi mereka mengeluh gitu ya. Posisinya mereka sedang dalam perbudakan dan mereka mengeluh kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Kita perhatikan umat Tuhan itu ada yang seperti itu, mengeluh. Jadi jangan kadang orang berpikir begini, mengeluh itu rohani atau tidak? Gresula itu beriman atau tidak? Itu seringkali kita dengar. Nek pendeta Gresula cap ora rohani. Jangan-jangan tidak dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan punya dosa sehingga penuh keluhan di mulutnya. Ternyata orang Israel juga sama. Kemudian ayat yang kedua, klik satu kali lagi. Jadi di sini bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan ini menceritakan tentang perjalanan yang 40 tahun itu. Jadi semua orang beriman Israel saat itu mengeluh kepada Tuhan. Keluar dari perbudakan, tetapi mereka juga tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi masih di padang gurun. Makanannya hanya istilahnya mana, mungkin roti dari surga dan mungkin burung puyuh gitu. Jadi tidak ada makanan lain. Makanya mereka merindukan, kalau di Mesir sekalipun jadi budak ada bawang, ada bumbu gitu ya, ada ikan. Di padang gurun mana ada ikan gitu ya. Jadi mereka merindukan hal-hal kenikmatan di masa lalu, di masa perbudakan. Jadi selama 20 tahun itu mereka akhirnya kayak enak gitu. Gimana ini, katanya kita dibebaskan. Tapi kok tidak sampai-sampai, 20 tahun tidak sampai-sampai. Jadi yang keluarnya masih bayi sekarang usia remaja 20 tahun. Yang usia 20 sudah 40 tahun. Yang usia 60 sudah 80 tahun. Jadi selak mati aku di padang gurun nih udah 80 tahun gitu, bayangkan. Maka secara manusiawi kita wajar. Kalau orang menikah 10 tahun tidak punya anak, ya pasti mengeluh. Tidak ada kata lain. Itu 100% kebenarannya pasti mengeluh. Tidak mungkin tidak. Kalau kita lulus dari kuliah umur 25 misalnya, kemudian umur 30 masih nganggur, apa yang terjadi? Ya mengeluh juga. Kita sarjana, kita ledur, nganggur. Isin, malu. Yang lain yang enggak kuliah
sudah kerja, gajinya bisa berlipat-lipat dari UMR gitu. Kalau dia yang sarjana nganggur itu pasti keluhannya sangat tinggi kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga gitu. Kemudian ayat yang ketiga, kita ada lagi satu kali lagi, Ayub 7 ayat 11. Ya, ini Ayub. Jadi kalau tahu kisahnya Ayub ini salah satu orang yang dituliskan paling menderita gitu ya. Tetapi dikatakan juga di ayat pertama, Ayub 1 ayat 1, dia itu orang yang sempurna. Tetapi dia itu dikatakan apa? Selama berapa pasal ya? 44 atau berapa itu? Dia orang yang sangat menderita. Dari ribuan domba hilang, hartanya dirampok, anaknya mati semua kayaknya ya. Ada yang kena petir, ada yang kena dirampok, ada yang mati, ada yang kena bencana alam, ada yang kena apa? Bencana apa itu namanya? Entah gempa atau apa sehingga rumahnya rubuh gitu. Jadi pas makan-makan pesta mati gitu ya. Jadi kenikmatan terakhirnya di pesta itu si anak-anak. Padahal Ayub ini salah, tiap kali anaknya yang dirasa dia berbuat salah, dia bikin korban bakaran, menjadi imam mendoakan anak-anaknya. Tetapi anaknya tetap kena mati gitu. Makanya kadang orang bertanya, orang beriman kok masih menderita? Ya lihat aja Ayub ini. Orang sempurna. Jadi Ayub 1 ayat 1, dia orang yang sempurna, tetapi masih menderita. Artinya walaupun dikatakan sempurna, ada sedikit yang kurang sempurna juga di dalam diri Ayub. Yaitu di ayat, di bagian akhir ya, 42-an. Selama ini aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang aku melihat engkau secara pribadi. Itu Ayub. Jadi kalau kita merasa diri kita sempurna, ya tetap aja kena masalah gitu, kena penderitaan, kena pencobaan. Kenapa? Karena Ayub saja yang disebut penulisnya itu sebagai yang sempurna masih menderita gitu. Apalagi kita yang ya saya pikir tidak ada Alkitab yang menyebut kita sempurna. Misalnya siapa ya? Theo misalnya. Alkitab Ibrani menuliskan nama Theo misalnya. Lukas ya. Theophilus yang mulia. Tidak ada yang menyebutkan Theophilus itu perfect, sempurna, tidak ada. Yehuda misalnya anak Yakub, tidak ada yang nulis Yehuda sempurna. Paulus tidak ada ya. Paulus malah mengklaim diri, aku merasa diriku paling keras di dalam mazhab Yahudi, paling sempurna. Tetapi dia juga ya punya masalah yang namanya duri dalam daging. Dia minta kepada Tuhan 3 kali, duri dalam dagingnya tidak diangkat. Itu okultis, ada roh setan yang istilahnya menggocoh dia, mengganggu dia. Tuhan tidak berkenan mengambil. Kenapa? Kalau diambil dia jadi sombong gitu ya. Karena sudah melihat tingkat ketiga dari langit katanya begitu. Jadi Ayub yang sempurna kena masalah, terus mengeluh. Tadi dikatakan harta, anak hilang, terus badannya kena penyakit sampai dia harus menggaruk dengan beling. Mungkin kena penyakit model penyakit kulit mungkin ya, atau herpes kayak atau apa, atau eksim gitu ya. Jadi sampai mengelupas kulitnya. Jadi hanya merasa enak kalau digaruk. Padahal semakin digaruk kan semakin parah penyakit itu. Nah, kemudian dikatakan di Ayub ini mengeluh dalam kepedihan hati. Jadi orang mengeluh itu karena kepedihan hati. Ada sesuatu yang membebani hatinya, sangat-sangat membuat dia sedih, pedih, sakit hati dan seterusnya. Itu contoh ya. Kemudian satu lagi ayat, satu klik lagi Yesaya. Ya, Yesaya. Nah, di sini ada keluhan yang lebih baik gitu ya, secara kalimat lebih baik. Yaitu apa? Mengeluh dalam doa. Jadi kata yang dipakai adalah mengeluh dalam doa. Kalau sebelumnya dikatakan mengeluh saja, mengeluh karena perbudakan, mengeluh karena nggak sampai-sampai, mengeluh dalam kepedihan. Nah sekarang ada yang lebih baik, mengeluh dalam doa. Jadi rupanya mengeluh, gersulo, ngedumel, bawel, cerewet dan seragam, beragam nama-nama itu kepada Tuhan itu ada dilakukan di dalam doa. Bedanya apa dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya mungkin mengeluhnya kayak Ayub kan sendirian itu, tinggal sendirian sambil garuk-garuk gitu, dia mengeluh.
Kenapa nasibku begini? Anakku mati kabeh, duitku hilang kabeh, pedusku mati kabeh. Semua harta hilang. Masih ada satu harta, istri. Ya walaupun masih terbebani juga kan. Istrinya malah marah-marah gitu. Jadi istrinya nggak sanggup juga menemani dia dalam kehancuran hidupnya. Dia mengeluh kan, "Duwe bojo siji wae ya ra mati." Ini meh mati. Ono malah misoi kan begitu. Kamu itu masih beribadah kepada Tuhanmu. Kutukilah dia dan matilah itu. Itu memang berat. Jadi pendamping itu memang mau nggak mau ada batas manusiawi lah gitu. Makanya ada tokoh-tokoh misalnya Ahok gitu ya. Saya ini nggak apa-apa ya, kita sambil contoh. Jadi waktu itu dari yang beredar di publik tentunya ya. Setahu saya suami saya itu pengusaha. Makanya dia nggak senang kalau Ahok masuk politik. Nah kayak gitu loh. Jadi menemani waktu jadi pengusaha nggak apa-apa. Begitu masuk politik kesulitan. Kenapa? Karena beban mentalnya beda. Dia diancam, di surat kaleng lah istilahnya. Kemudian di publik kelihatan marah-marah gitu kan. Jadi istri kan belum tentu sanggup ya menahan mentalnya, menahan kejiwaannya. Sama Ayub ini juga sama. Dulunya kalau kita dengar Ayub itu dikenal orang yang saleh di dunia timur, di kawasan timur. Kemudian dia punya banyak anak, hartanya banyak, populer gitu ya, orang bijak. Artinya dia tokoh masyarakat. Kemudian ketika kehilangan semuanya, istrinya juga nggak sanggup menahan diri untuk tidak berkata-kata tadi. Makanya Ayub mengeluh dalam kepedihan hati sendirian. Anak jomblo mengeluh kan mending ya. Ini punya istri pun mengeluh, jadi sama aja. Orang mengeluh itu punya banyak versi. Ayat 26 mengeluh dalam doa. Ini yang jarang dijelaskan atau diajarkan. Boleh nggak mengeluh dalam doa? Karena seringkali ada model khotbah atau model pemuritan itu menekankan kesalehan yang nampak, lahiriah gitu. Jadi kalau dia melihat muridnya mengeluh atau ada jemaat mengeluh, dimarahi. Mulutmu itu harus suci, harus benar, jangan sampai penuh keluhan. Mulutmu jangan sampai tidak memberkati dirimu ataupun orang lain. Seringkali ditekankan begitu sehingga orang itu ketika mengeluh itu merasa sangat-sangat bersalah. Jadi mengucapkan keluhan di dalam hati maupun dengan mulut itu dia merasa, wah rohani saya hilang. Saya merasa nggak pantas mengeluh. Saya aktivis gereja, pengkhotbah, pelayanan yang lama. Kenapa saya masih bisa mengeluh? Jadi dia merasa terdakwa dengan keluhannya sendiri gitu ya, dengan pengalamannya sendiri. Tetapi di Alkitab menyebutkan diri saya ini di dalam doa pun mengeluh gitu ya. Orang-orang yang rohani ya di Alkitab mengeluh dalam doanya. Makanya ada kitab khusus keluhan yang namanya kitab ratapan. Apa itu kitab ratapan? Ya isinya ratapan, namanya kitab ratapan. Kenapa meratap? Karena saat itu ada yang namanya peristiwa pembuangan. Jadi ketika seluruh Israel, terutama di Yehuda itu dibuang. Jadi ada dua kali lah, negara Israel dan negara Yehuda. Itu kan secara politik dua negara berbeda, rajanya berbeda. Jadi ketika mereka punya bangsa dengan dua kerajaan, terus diambil, dibuang. Jadi para rajanya diambil, dibuang. Supaya apa? Supaya nggak bikin tentara baru di Israel gitu. Maka ada para imam atau penyair yang tidak dibuang ataupun yang terbuang itu membuat syair-syair ratapan. Mereka meratapi Tuhan kok membuang kami. Kami itu umat pilihan. Kok kami itu dibuang? Sama kayak kita sekarang. Saya sudah baptis, saya sudah beriman, saya sudah persembahan, saya sudah pelayanan. Kok saya dibuang Tuhan? Kok saya kehilangan pekerjaan saya? Kok saya kehilangan anak saya? Kok saya kehilangan adik saya? Kok saya kehilangan istri saya? Atau saya diselingkuhi, dikhianati dan segala macam keluhan yang bisa terucapkan. Jadi orang merasa nggak pantas saya menderita, saya orang benar gitu. Itu poinnya. Jadi kenapa orang mengeluh itu seringnya begitu? Apa pantas saya menderita gitu.
saya sudah saleh, saya sudah pelayanan, saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah mengerti kehendak Tuhan, hidup saya bersih, clean, lurus gitu ya. Urip resik, masa kena bebentu gitu ya. Masa kena piolo, kena masalah, kena malapetaka. Itu keluhan ya yang wajar dan sering terjadi. Baik, sekarang kita ke yang kedua, dampak mengeluhnya. Slide selanjutnya. Ada beberapa ayat ya, oke, satu dulu. Mazmur 6 ayat 6, lesu. Lesu Jawanya apa ya? Kesel, hatinya kesel. Jadi kalau kita mengeluh itu dikatakan di Mazmur ini. Jadi Mazmur itu penyair ya, kayak ratapan tadi. Dia menekankan pengalaman-pengalaman. Jadi ada beberapa kitab yang fokus ke pengajaran, ada kitab-kitab yang menekankan pengalaman. Nah, Mazmur ini termasuk salah satunya. Jadi pengalaman itu dia pengen menyajikan kerohanian dengan lagu, dengan syair, dan dari kesaksian hidupnya. Jadi Mazmur itu tidak akan banyak bahas penjelasan doktrin yang berat gitu, tapi dia akan menjelaskan pengalamannya dengan Tuhan, pengalaman beriman. Nah, di sini dituliskan lesu karena mengeluh. Jadi lesu itu kalau orang kalau Jawa itu, kalau istilah yang saya pahami kayak delok-delok gitu ya. Jadi duduk linggih, tatapannya kosong, makan nggak mau, terus cuman domblong, bengong, kayak nggak ada di otaknya itu, kayak nggak ada rencana gitu. Nggak mau ngapa-ngapain, ketemu orang nggak mau, diajak ngomong nggak mau, terus makan nggak mau, gitu ya. Jadi intinya menyendiri, diem sama sekali. Jadi mulutnya nggak ngomong, pikirannya pun nggak ngomong, kosong gitu ya. Makanya di Jawa itu seringkali aja domblong, nggak kesambet gitu. Kalau kamu kosong, ada yang masuk gitu ya. Kalau orang Jawa itu begitu. Jadi lesu itu seperti itu. Kenapa? Karena awalnya mengeluh gitu ya. Misalnya begini, kalau orang habis di PHK lah gitu ya, misalnya habis di PHK gitu, apa yang terjadi? Pasti mengeluh. Kemudian mati ya. Kalau mengeluh, kemudian dia ada yang namanya kehilangan energi atau kehilangan kemampuan untuk menggunakan apa yang dia miliki. Jadi kalau dia di PHK, harusnya kan orang belajar bagaimana hidup, bagaimana tampil, bagaimana survive gitu ya. Atau harus pakai mic. Ya. Ya, jadi kalau orang mengeluh itu pasti dia kehilangan energi jiwani ya. Jadi sebenarnya dia tuh masih bisa, tapi karena sering mengeluh, dia itu jadi nggak bisa. Contohnya kalau kita ngajari anak kecil gitu ya, terutama untuk tampil ya, tampil ke depan nyanyi, atau kalau anak sekolah itu ya kita nganterin anak kecil 5 tahun 4 tahun ke TK atau ke PAUD, apa yang terjadi? Nangis, ngecol ke tangan yang bawah, nangis. Kenapa? Mentalnya tidak siap. Saya kehilangan sesuatu. Ketika orang dewasa kehilangan pekerjaan, putus cinta, dipedot, digosting gitu-gitu, stres. Pengennya kaya kok ora oleh, pengennya kuwi kok ditolak, gitu-gitu. Stres, mengeluh, lesu. Dan ternyata yang mengeluh ini bukan orang yang secara kemampuan di bawah gitu ya. Sarjana mengeluh banyak. Kita punya lulusan sarjana melimpah ya di negara kita. Bunuh diri banyak gitu ya. Bayangkan. Kalau yang stres itu lulusan SD nggak bisa dapat pekerjaan, wajar. Lebu pabrik minimal SMP gitu ya. Atau kayak ada teman saya, dulu karena kurang tinggi gitu ya, ditolak di pabrik gara-gara kurang tinggi. Jadi minimal 150-an gitu kan. Dia 145, kurang 5 cm. Jadi kalau disuruh angkat-angkat katanya nggak bisa, kurang tinggi gitu.
Nah itu mengeluh wajar gitu. Tetapi saya lihat orang-orang mengeluh itu tinggi besar, tampan, cakep gitu ya. Terus secara pendidikan juga tinggi, kuliah, bunuh diri gitu ya, banyak. Ada yang, jadi saya punya teman tuh mau lulus itu nggak iso, sulit. Ke kantor dosen tuh bawa pisau loh, mengancam mau bunuh diri. Rambah lulusnya aku mati nih loh Pak. Gimana ini? Jadi artinya orang yang stres mengeluh itu tidak punya istilahnya, tidak hanya khusus orang yang kita anggap rendah gitu. Orang-orang tinggi itu sama. Di Alkitab juga sama, nabi-nabi mengeluh. Elia itu mengeluh gitu ya. Habis bunuh sekitar berapa itu? 450 nabi. Stres dia. Ketemu Ahab takut. Jalan ke Gunung Karmel kayak orang stres. Jadi keluhan, menggerutu, stres itu semua orang alami. Ada pengusaha kena pandemi gulung tikar, hitungannya hilang. Kalau kita mungkin kehilangan 1 juta, 2 juta, mengeluh ya. Semi gaji hilang sasi misalnya. Kalau mereka kehilangan berapa? 4M gitu. Hitungannya gede, uangnya gede. Oke, sekarang yang kedua, ayat yang kedua, Mazmur juga 32 ayat 3. Nah ini tadi, berdiam diri mengeluh maka tulang-tulangku menjadi lesu. Di sini ada tambahan kata tulang-tulang. Tulang-tulang lesu itu apa? Jadi beberapa istilahnya apa ya, frasa atau diksi atau penggunaan kata di Alkitab itu sering menggunakan tulang untuk menggambarkan sesuatu yang ekstrim. Misalnya dosaku mengeringkan tulangku, itu kan terlalu hiperbol ya, terlalu melebih-lebihkan. Kalau tulang sampai kering kan orangnya mati gitu ya. Jadi itu menekankan bahwa saya menyadari dosa saya sampai tulang saya itu terasa kering gitu. Mau patah rasanya tulang itu. Jadi sesuatu simbol benda yang keras, yang kokoh, tetapi kering dan nggak punya kekuatan gitu. Jadi tulang pun bisa lesu. Jadi sesuatu simbol yang seharusnya menopang tubuh, yang kuat, yang kokoh, bisa lesu gitu. Itu menggambarkan simbolisme atau menjadi perwakilan bahwa yang namanya keluhan itu sampai separah itu. Orang bisa mengeluh sekalipun, nah, ini sekalipun punya potensi, lulusan doktor sekalipun, punya harta banyak, punya rumah gede, punya anak yang sukses, itu orang bisa mengeluh. Bahkan dikatakan di bagian akhir ayat itu adalah tiap malam meratap. Bayangkan, tiap malam loh, 365 kali setahun. Nanti dijadwal, tiap jam 7 malam meratap, tiap jam 10 malam meratap, nangisi, "Duh Gusti, bojoku kok yang ngene, golek duit kok ya angel, aku melu susah. Duh Gusti, anakku kok ya bodoh men, aku isin dicelokne sekolah." Dan seterusnya. "Duh Gusti, kok sikilku loro terus ramari-mari. Jari aku disandet ramari-mari." Kalau itu kita punya solusi ya. Dan macam-macam gitu. Jadi tiap malam mengeluh itu ciri-ciri tadi, tulang-tulang yang menjadi lesu. Makanya Tuhan menuliskan begini kan, kalau kamu marah sehari saja batasnya, jangan sampai esok hari masih marah gitu. Kenapa? Karena itu akan menuntun yang tadi ini, tiap malam meratap ini. Jadi kalau marah itu kan ke orang lain, tetapi kalau dia sendiri, dia marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Lewat apa? Ya meratap dan misoi Gusti, mengumpat Tuhan. Itu sudah hal biasa. Jadi itu kayak dampak kayak apa ya? Sepur kereta api. Kalau gerbongnya ke sana, pasti gerbong selanjutnya akan kegeret. Kalau kita mengeluh, nanti lama-lama tiap malam mengeluh, meratap, menangis. Akibatnya apa? Tulang-tulang lesu, kemudian marah kepada Tuhan, marah kepada sesama. Nah, akhirnya nanti ke stres kejiwaan.
Baik. Ayat selanjutnya Yesaya 24. Udah ya. Nah, di ayat ini dikatakan begini. Air anggur tidak menggirangkan. Kenapa dia pakai simbol anggur? Karena di Israel budayanya anggur itu sesuatu yang nikmat. Jadi kalau orang menikah, pestanya apa? Pesta anggur. Makanya di pernikahan Kana itu ada yang namanya mujizat anggur. Kenapa? Karena pentingnya gitu. Kalau kita di Jawa ini apa ya? Pernikahan yang wajib ada. Musik kelenengan itu ya mungkin ya. Orjen tunggal gitu. Terus yang kedua, wedang. Kalau misalnya kita tidak punya teh, mesti kan terasa aneh kalau di Jawa. Itu minuman standar kita. Atau jenang yang jenang apa ya namanya? Ya jenang lah. Itu makanan-makanan yang biasa ada. Kalau tiba-tiba nggak ada, itu orang akan batin, tamunya batin. Di ngantenan rene jenang. Ngantenan kok ngombene banyu putih, banyu tawa. Nah, itu pasti dari rasa-rasa. Itu rasa-rasa bertahun-tahun itu. Pak kalau pelit iya nanti. Jagung kok dikai banyu putih orang di sini. Nah itu. Jadi bayangkan orang mengeluh sampai air anggur itu tidak menyenangkan. Tidak menggirangkan. Kalau kita pakai istilah lain misalnya, orang mengeluh bahkan piknik itu tidak menyenangkan. Dia pergi ke pantai mau piknik, tetapi hatinya tidak tenang. Dia makan enak, hatinya tidak tenang. Dia nonton TV pengennya dapat humor atau hiburan, tidak tenang. Kenapa? Karena di hatinya ini yang jadi masalah. Mau dia pakai kulitnya atau pakaiannya humor, piknik, makan enak, termasuk dapat uang. Kalau hatinya nggak enak, ya nggak enak. Kalau makan dengan nilai 5.000 sampai 10.000, orang kenyang. Tapi nggak jaminan orang makan dengan budget 100.000 atau 200.000 bisa tenang. Wah, nengkin aku mangan lobster gitu, kan harganya 700.000. Neng utangku petang M, tenang nggak? Ya nggak tenang. Sesok orang di nongkas bayar petang miliar, misalnya. Mobilku cuma 2, kalau dijual paling 1M misalnya, kalau yang mahal ya. Masih 1M lagi, aku dapat dari mana? Jadi walaupun dia bisa makan enak, nggak tenang. Makanya Yesaya menuliskan air anggur yang seharusnya menyenangkan. Itu kan kalau kita kan mendem ya, air anggur itu kan alkohol. Misalnya di Jawa, ngombe ciu pun sampai enak loh bayangno. Jadi orang kalau kita hajatan sering ya, orang-orang sebelah kan, orang kampung pengennya ada ciu gitu ya. Ciu terus pasang apa itu namanya, meja, gaple, main kartu, main remi. Terus sambenannya ciu, mesti begitu. Jadi sampai hal itu pun orang nggak senang bayangkan. Padahal itu kan di mana-mana hal yang menyenangkan gitu. Tetapi dikatakan tidak menggirangkan lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia kehilangan yang namanya semangat hidup. Kemudian jiwanya sakit jiwa. Orang gila lah gampangnya. Makanya next selanjutnya, slide selanjutnya. Klik ya. Terus, nah ini. Kalau terlalu sering mengeluh, yang tadi tiap malam, itu orang akan sakit jiwa. Yang selanjutnya, sakit jasmani. Nah ini sakit jasmani ini kadang orang begini, wah kita aku disantet. Dari dokter orang enak diagnosa nih, bingung dokter ya. Tapi dia merasa sakit gitu ya. Jantungnya berdebar-debar, sering diare, mules gitu ya. Pusing, minum obat apa itu namanya? Obat pusing itu apa ya? Panadol lah itu ya, Paramek, Panadol macam. Nggak sembuh gitu ya. Oskadon ya ramari, dan seterusnya. Bodrek nigra ya ramari gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan penyakit yang asli medis, bukan penyakit jasmani sebenarnya, tapi penyakit yang disebabkan kejiwaan. Jadi kalau orang stres, itu ada yang disebut namanya panic attack, serangan panik. Jadi kalau orang sangat stres, itu serangan paniknya begini.
tiba-tiba dia merasa ada bahaya yang akan membuat dia mati. Pusing, kemudian jantung berdebar-debar, perutnya mules, kemudian kayak orang meriang lah, keringetan gitu ya. Dia rasanya ketakutan sekali, pengen kayak kan seakan-akan ada yang mau mati, dia mau mati. Dan itu datangnya tiba-tiba, makanya dikatakan panic attack, sesuatu yang panik dan tiba-tiba. Nah, orang-orang kayak gini kalau pas kenanya itu mengendarai kendaraan bahaya, atau pas berenang bahaya. Jadi kayak model Ayan, tetapi bukan Ayan. Kepanikannya jelas, tetapi beda dengan Ayan. Nah, ini murni sakit jiwa. Jadi orang sakit jiwa itu bisa menyebabkan masalah sakit jasmani. Makanya kalau orang stres, mesti rata-rata kena mah. Itu ciri khas itu. Orang kena mah itu pasti stres. Karena orang stres gak mau makan, jadinya mah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ini, mengganggu iman. Jadi saya melihat satu ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi poinnya di sini adalah usahakanlah dirimu tenang supaya dapat berdoa. Jadi kalau kita tidak tenang, kita sulit atau tidak bisa berdoa. Artinya apa? Kita punya masalah kerohanian. Jadi kalau kamu stres, namanya orang stres kan tidak mungkin tenang ya jiwanya. Tidak mungkin tenang. Maka pasti tidak mungkin berdoa. Di khotbah pun tidak akan percaya. Hilih paling ngono. Hati walaupun mungkin mulutnya siap Bapak Pendeta, tapi hatinya enggak. Hilih. Elah hilih. Ora percaya. Makanya sampai saya sedang mencoba merenungkan begini. Kenapa ada penulis lagu sampai menulis begini? Kalau Tuhan tolong orang lain, jangan lalui aku. Jadi seakan-akan orang itu mengeluh. Kok yang Kristen lain ditolong Tuhan ya? Kok aku enggak? Kayak itu bojo aku enggak, kayak itu duit aku ora. Kayak penak uripku sengsara dan seterusnya. Sampai ada orang bikin lagu begitu. Kalau Tuhan tolong orang lain, jangan lalui aku. Jangan aku dilewati. Jadi ini marah kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Artinya apa? Ya enggak mungkin berdoalah. Kalau kamu marah kepada orang tua, mosok manjaloknya orang tua kan pekewok. Marah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kan enggak mungkin. Ora urus Tuhan-Tuhanan, ora urus Kristen-Kristenan, gereja-gerejoan. Atau malah sebaliknya. Harusnya Tuhan tuh bersyukur aku mau masuk gereja kan, daripada masuk kan. Pendeta ini kudu seneng aku rono, persembahanku neng kono, ora neng kono, nah, gitu. Jadi membela diri tapi terkesannya rohani. Nah gitu. Makanya satu kalimat atau kesimpulan ya, satu klik lagi. Nah ini, orang itu hidupnya tidak produktif. Kalau apa? Dari mengeluh tadi, jiwanya sakit, badannya jasmani sakit, rohaninya juga sakit. Kalau tiap malam mengeluh, nggak mungkin berdoa gitu ya. Jadi pasti rohani sakit, maka hidupnya tidak produktif. Jadi orang-orang yang bangkit dari keterpurukan itu berarti dia sudah menemukan solusi. Ada orang yang kalau zaman 98 itu kan banyak yang dibakar itu ya, toko-toko itu ya. Beneran habis itu, melaratnya tenanan gitu ya. Karena itu kan rumah, jadi ruko kan, rumah dan toko. Rukonya dibakar ya rumahnya kena, dia kabur. Ya. Jadi saya pernah dengar habis kehilangan ruko itu ada orang jualan sabun. Keliling loh, jualan sabun keliling. Kalau sekarang ada Indomaret nggak laku kan, dekat sekali Indomaret itu. Zaman itu orang jualan sabun keliling. Kenapa? Ya daripada nggak kerja. Dari orang yang sangat kaya menjadi orang yang miskin sekali. Tetapi ternyata dia bisa kembali produktif. Ya Pak, jualan sabun. Berarti dia punya sesuatu yang menjadi pemecahan atau solusi dari masalah keuangan. Sekarang kita masuk ke slide ketiga, keempat ya. Klik lagi, satu kali lagi.
saya menuliskan dua solusi dari dua bagian ayat. Yang pertama adalah dari Amsal 5 ayat 11 sampai 15, itu adalah kesadaran, karena di sini di ayat 12 ya saya bacakan. Mengapa aku benci kepada didikan, hatiku menolak teguran. Jadi artinya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa aku? Jadi dia mengeluh tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Dia menyadari dirinya punya sesuatu yang salah. Mengapa aku benci kepada didikan? Jadi konteksnya adalah terjerumus urusan perempuan kalau nggak salah di sini. Pada akhirnya dia sadar, mengapa aku benci kepada didikan? Mengapa aku benci kepada Tuhan, kepada khotbah, kepada ajaran dan seterusnya? Kemudian, kenapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku? Tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah jemaat dan perkumpulan, dan seterusnya. Jadi solusinya adalah menyadari saya itu salahnya apa. Makanya di dalam gereja itu ada yang namanya, kalau liturginya jelas itu sebenarnya ada namanya bagian pengakuan dosa, ada bagian menerima anugerah dan seterusnya. Jadi ketika orang datang kepada Tuhan, prinsipnya saya menyadari saya itu bukan orang benar. Harus ada seperti itu. Jadi kalau saya punya ganjelan beban hati kepada saudara saya lebih baik menyelesaikan dulu dengan saudara saya daripada saya datang kepada Tuhan dengan beban hati. Makanya kalau kita perjamuan kudus, ada yang namanya pengujian hati dulu atau katekisasi. Dicek, kamu punya beban hati enggak dengan saudaramu? Punya dosa yang harus diakui enggak? Gitu ya. Dan seterusnya. Kalau enggak lolos, sebaiknya jangan ikut. Karena Paulus sendiri memperingatkan, kalau kamu makan dan minum perjamuan itu dengan cara tidak layak, tidak kudus, maka kamu akan terkena masalah. Ketika itu peristiwanya adalah ada yang kayaknya mati mendadak atau mati muda lah karena tulah lah istilahnya saat itu. Karena mengikuti perjamuan kudus dengan tidak hormat, atau kalau zaman itu kayaknya ada peristiwa yang namanya mabuk. Jadi kan itu kan perjamuan anggur ya, ada anggurnya. Jadi over, berlebihan minumnya. Kalau kita kan berapa tetes itu ya, berapa sendok yang segini. Kalau zaman dulu pakai tuung, pakai cawan itu berapa gelas bisa masuk? Kalau nggak sungkan ya, glegeng. Yang lain nggak kebagian, tetesan dong. Ternyata dulu peristiwanya ada seperti itu. Jadi minumnya terlalu banyak, jadi mabuk, sehingga dianggap wah kamu menghina Tuhan dan kena tulah itu ya. Makanya kita harus punya yang namanya apa? Bukan disiplin ya, saya nggak senang kata disiplin. Tetapi kesadaran bahwa kita itu punya atau sering ya cenderung berbuat dosa atau sering berbuat salah lah, intinya begitu. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi sombong atau merasa baik itu. Karena itu solusi atau pemecahan dari yang namanya mengeluh tadi. Jadi kalau saya punya kesadaran bahwa saya sudah salah, maka kita bisa punya potensi untuk sembuh. Kok mulut saya mengucap keluhan terus? Nah itu dicek, kenapa begitu? Kenapa saya selalu mengucapkan hal-hal yang nggak baik? Nah, itu harus perlu kesadaran. Jadi kalau disuruh berhenti itu tidak bisa sebenarnya. Kalaupun bisa itu hanya kalau ketemu yang ngomongin. Dek, mbak kamu tuh jangan sering mengeluh. Ya iyanya ya pas di depan, di belakang ya timbul lagi keluhannya. Kalau nggak ada yang namanya kesadaran diri ini tadi. Nah di ayat 15 ini saya tulis atau saya kasih agak besar ya, yaitu mu sendiri, minumlah air dari kolahmu sendiri. Ini kolah itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya zaman dulu. Kulah. Kemudian minumlah air dari sumurmu yang membual. Ini menekankan apa? Karena kesalahan dari orang yang di Amsal 5 ini itu berkaitan dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Macari bojone wong, nah gitu. Ghosting pacare wong, nah gitu. Ini anak muda senang sekali mengalami ghosting.
Nah di Amsal 5:15 ini, minumlah dari kolammu sendiri. Kian duitmu 50.000, kowe mangan ning kafe 20.000 ora apa-apa. Duitmu 10.000 ya aja ngongso gitu ya. Parkirnya 2.000. 8.000 tau apa? Tempe, mendoan. Mendoan 6.000, 2.000 apa? Beli es. Jadi masuk kafe, parkir 2.000. Es 1 gelas atau air es plus mendoan. Ngobrolnya 5 jam. Itu nongkrong murah meriah ala anak muda. Kayak gitu. Jadi lihatlah dirimu sendiri gitu ya. Kamu punya potensi apa? Saya dulu pernah, karena saya merasa Kristen gitu ya. Wong Kristen orang pinter nyanyi. Saya beli gitar. Wong Kristen rasa main musik ini aneh bagi saya gitu kan. Saya pengen main musik gitu. Tetapi saya coba belajar, ngikuti orang gitu. Kok iso-iso ya. Nggak punya potensi lah, atau mungkin kecil. Kemudian akhirnya saya menyadari ini kayaknya bukan saya. Makanya ayat ini, minumlah air dari kolammu sendiri. Kalau saya nggak punya potensi atau talenta atau apa istilahnya, bekal di situ ya tidak perlu ngoyo. Gitu. Ada orang yang ngoyo tetapi nggak kuat, gitu. Seperti itu. Jadi ada orang yang merasa saya harus A, saya harus B, padahal potensinya C. Gitu. Misalnya di sekolah, orang pintar matematik, orang popo. Jadi ada teman yang sampai harus istilahnya membayar kepala sekolah supaya masuk IPA. Loh. Jadi kelas 3 mau naik, saya lihat oh dia IPS. Begitu kelas 3 masuk minggu pertama, saya kaget loh kok dia ada di kelas IPA ya. Saya heran gitu. Dan ternyata nilai-nilai di IPA dia juga nggak bagus-bagus amat gitu. Artinya dia memaksakan diri. Padahal nanti kalau orang kuliah, orang kerja, kan nggak pernah ditanya. Kondisi SMA IPA atau IPS enggak pernah. Tetapi yang lebih kelihatan itu adalah skill, kinerja. Kalau kamu nggak pintar matematik, tetapi kamu pintar ngomong, ya jadi sales saja. Bermulut manis itu mendatangkan uang. Artis, sales, boleh yang bermulut manis. Gitu. Coba kamu nggak ahli bujuk, nggak ahli istilahnya apa? Istilahnya nyedai gitu loh, mendekati. Kamu langsung nembak kasar, itu perempuan nggak mau. Mulutmu harus manis. Kamu jadi anggota DPR, mulutmu manis. Kalau saya akan terpilih, saya akan ini, itu, Bapak Ibu akan hidup enak dan seterusnya. Karena pendeta ya begitu. Masuk gereja saya hidup enak tak jamin, Tuhan Yesus menjamin. Semua masalahmu selesai gitu. Berbondong-bondong lah masuk gereja. Begitu sekian tahun, Pak, aku jam larat wae ning gerejamu. Isen aku, Pak. Aku mrene ning gereja sing biasa wae, sing menerima orang larat. Masuk gereja dia bawa ontel, yang lain Velfire. Avanza Veloz, pokoknya mobil-mobil yang mahal. Sedan. Malu dia di gereja yang orang kaya. Dia merasa orang Kristen yang gagal beriman. Yang lain bisa beriman, banyak duit, kok aku enggak? Nah, itu. Ini kapusan brosur, mulut manis gitu. Oke, jadi yang penting adalah lihatlah dirimu. Kamu punya potensi apa? Jadi lebih baik ahli di dalam hal-hal yang sedikit yang kamu punya daripada ahli di dalam segala hal. Tetapi cuma di kulitnya saja, itu biasanya akan gagal. Sekarang yang terakhir, poin terakhir ya. Klik satu kali lagi. Nah, ini ada poin terakhir, ini ada yang namanya peran Tuhan. Jadi kalau yang saya omongkan gini itu persis dengan omongan para motivator itu. Kamu harus menata hati, tenangkan pikiran, gitu-gitu. Motivator tuh podo, omongannya podo. Tetapi yang beda adalah kalau kita punya iman itu ada yang namanya Tuhan di sini, ada Roh Kudus. Satu tadi di 1 Petrus ayat 7 adalah kita menenangkan diri, itu bagian kita. Kita menata hati, gitu ya. Menenangkan diri itu bagian kita, kerjaan kita. Tetapi poin yang kedua adalah Roh Kudus menolong kita, mendoakan kita di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Aku juga nggak tahu keluhan yang nggak terucap itu bagaimana.
Roh Kudus mengeluh. Roh Kudus mengeluh dalam hal-hal yang tidak terucap. Artinya Tuhan mendoakan kita atau menolong kita menjadi perantara kita dengan hal-hal yang tidak kita pahami. Tak terucap berarti kan manusia kita itu tidak paham. Tuhan itu ngapain itu tidak paham. Tetapi dikatakan Roh Kudus menolong kita berdoa. Nah ini kalau bisa berbahasa lidah atau bahasa roh enak sekali sebenarnya. Jadi secara emosi dia ngomong lega kayak orang curhat, tetapi curhatnya kepada Tuhan, gitu ya. Jadi kamu tidak butuh konselor, nggak butuh pendeta. Gitu. Kalau manusia itu kan terbatas, artinya kamu curhat ke orang, pendeta kan terbatas, waktumu terbatas. Pendeta yang dia anak, curhatannya ya akeh itu, jemaatnya orang wedok. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus menolong kita berdoa, bebas, pemeh miso, pemeh bersulo, pemeh senang terserah, bebas. Tidak ada yang tahu. Gitu ya, tidak ada yang tahu. Tetapi itu menyelesaikan satu, mental kita sehat, kan kita bisa curhat. Jadi kalau orang nggak sehat tuh nggak bisa cerita, nggak punya teman. Kemudian dari situ tubuhmu sehat. Kenapa? Kamu makan teratur, kamu menghindari makanan nggak sehat, tidurnya dijaga, jangan sampai berlebihan, gitu ya. Pada akhirnya kerohanian juga baik, gitu ya. Jadi kalau kerohanian kita nggak baik, itu jangan-jangan memang tubuh kita bermasalah, ngantukan misalnya, dikondong ngantuk terus, ya memang ngantukan. Kenapa ngantukan? Begadang, gitu, stres, meh turu ini tangi terus, gitu ya. Turu mangne tangi, stres. Nah gitu. Makanya kita lebih baik punya kesadaran untuk mengawasi diri kita sendiri. Saya tenang atau tidak, panik atau tidak, hal-hal apa yang buat saya ketakutan. Jadi kita harus mengenali diri sendiri. Yang kedua adalah meminta Roh Kudus membimbing kita. Sebenarnya dia aktif melakukan itu, tetapi kita harus sadar kira-kira kalau dia melakukan itu tuh gejalanya apa. Nah ini kalau soal begini tidak bisa diajarkan sebenarnya, tapi harus dialami. Dan ini harus personal, artinya ada orang yang bicara dengan Tuhan itu penuh hormat. Jadi kalau ada orang lihat orang berdoa dengan tidak hormat, dia marah. Kenapa begitu? Karena bentukannya berbeda. Makanya di sini dikatakan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi hal-hal yang orang kewetu nggak bisa terucapkan, itu Tuhan dengar. Hati kita mengeluh apa, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Makanya kebiasaan yang baik adalah biasakan curhat kepada Tuhan, biarkan Roh Kudus yang berbicara. Itu solusi yang saya temukan. Bagaimana kita menjadi hidup yang produktif dan punya keahlian lah mengatasi berbagai persoalan yang membawa kita kepada keluhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa berguna, memberkati, dan saya berharap Bapak Ibu juga mengalami sendiri gitu ya. Karena ini tidak bisa diajarkan detail, itu tidak bisa, harus dialami sendiri. Baik, mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami bersyukur ada pembahasan tentang keluhan, mengeluh, dan ternyata umatmu sejak dahulu itu melakukan hal tersebut. Dari masa perbudakan dan bahkan kami sampai hari ini, umatmu yang ada di hari ini punya seringkali kebiasaan atau perilaku atau pengalaman yang berkaitan dengan keluhan atau kurang puas dengan hidup, dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pekerjaan, dengan tubuh, dengan talenta atau apapun yang kami miliki. Tetapi Engkau menuliskan di dalam Amsal tadi supaya kami meminum dari kolah kami sendiri, dari milik kami sendiri, meminum air dari sumur kami sendiri, dan tidak berharap untuk meminum air dari tempat lain, dari milik orang lain. Tidak iri. Makanya kami mengakui adanya buah roh, yaitu supaya kami tidak iri dengan yang lain, tidak mengingini milik orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam segala penerapannya. Kami rindu mengalaminya secara pribadi dengan
keunikan kami masing-masing dengan perbedaan hidup kami masing-masing, dan kiranya ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, dan juga hidup kami produktif dalam usia kami yang seharusnya bukan hal yang wajar bagi kami untuk tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.